Selamat datang Bapak Ibu Sobat Agro pada program online learning dari PT LPP Agro Nusantara. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu akan mengikuti rangkaian pembelajaran jarak jauh yang mengangkat tema mengenai career management. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Junita Elizabeth. Saya bertugas sebagai Subject Matter Expert pada Akademi Human Capital Management and Leadership di PT LPP Agro Nusantara. Pada pembelajaran kali ini, saya mengangkat fenomena dunia kerja saat ini, di mana dalam kondisi perekonomian yang sulit, khususnya pada masa pandemi ini, perusahaan mencari keunggulan kompetitif dengan mengoptimalkan karyawan-karyawan terbaiknya lebih dari sebelumnya. Pada saat kondisi pasar kerja sedang tidak menentu, banyak pengusaha dan pemimpin bisnis memandang bahwa manajemen karir bukanlah prioritas dan menilainya hanya sebagai kepentingan pribadi karyawan. Tantangan mulai muncul ketika organisasi ingin memaksimalkan kinerja karyawan dan karyawan justru ingin memaksimalkan karir mereka. Dan seringkali kedua tujuan ini tidak selaras satu sama lain. Esensi dari program ini bertujuan membekali Bapak Ibu Sobat Agro dengan pengetahuan dan perspektif yang luas, serta keterampilan dalam merencanakan karir karyawan maupun karir individu, dan pengembangan masing-masing individu yang dapat mendukung pencapaian cita-cita karir dan pencapaian target perusahaan melalui sejumlah pendekatan dan prinsip manajemen. Melalui program ini juga, Bapak Ibu Sobat Agro akan memperoleh pembelajaran terkait konsep, mekanisme, dan strategi mengelola karir individu maupun kelompok kerja atau bawahan melalui rangkaian modul berikut. Modul pertama, Theory of Career, terbagi dalam 2 sesi yang membahas mengenai basic konsep atau konsep dasar dari karir dan manajemen karir, serta career decision making atau pengambilan keputusan karir. Modul kedua, yaitu Managing Career, akan dibagi dalam 4 sesi yang membahas mengenai career planning, career development, mentorship, dan work-life balance. Baik, Bapak Ibu Sobat Agro, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran pada modul yang pertama, yaitu Theory of Career. Modul pertama, sesi pertama. Pada modul pertama ini, Theory of Career, kita akan fokus mengenai konsep dan pengetahuan mendasar mengenai manajemen karir. Modul pertama akan terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama Basic Concept dan sesi kedua Career Decision Making. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep karir, konsep pekerjaan atau job, konsep manajemen karir, pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen karir, dan proses manajemen karir itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Sobat Agro, apa yang dimaksud dengan karir? Kata karir merupakan serapan dari bahasa Prancis, yaitu carrière, yang artinya jalan atau lintasan pacuan kuda. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin cararia, yang berarti truk atau trek untuk kendaraan beroda, dan carus yang berarti gerobak pembawa beban. Kemudian selanjutnya, karir diartikan sebagai perjalanan kehidupan publik atau kehidupan profesional seseorang maupun kemajuan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Sobat Agro, dari definisi-definisi ini dapat kita simpulkan bahwa karir adalah perjalanan individu melalui pembelajaran, pekerjaan, dan aspek kehidupan lainnya. Lantas apa yang membedakannya dengan pekerjaan atau job? Job adalah pekerjaan yang dilakukan sebatas untuk mendapatkan kebutuhan finansial guna memenuhi kebutuhan dasar. Job atau pekerjaan bisa dalam bentuk waktu penuh ataupun paruh waktu dan mungkin dalam kontrak jangka pendek ataupun jangka panjang antara si pemberi kerja dan pekerja, di mana sang pekerja mendapatkan upah per jam atau gaji tetap, tetapi beberapa tidak dengan tunjangan. Nah, job atau pekerjaan cenderung berulang-ulang,
berbasis tugas, dan tidak memerlukan gelar atau pelatihan khusus. Untuk sukses, karyawan cenderung pasif dan mengerjakan apa yang diberikan kepada mereka dengan sedikit kreativitas atau pemecahan masalah yang diperlukan. Job atau pekerjaan tidak memberikan pengembangan profesional. Inilah yang membedakannya dengan karir, di mana karir akan memastikan karyawan terpenuhi kebutuhan pengembangan profesionalnya dan dapat mencapai tujuan pribadinya. Pengakuan profesional, prestasi, penghargaan ada pada karir, tetapi tidak ada pada job atau pekerjaan. Karir adalah perjalanan profesional jangka panjang yang dapat ditentukan oleh karyawan berdasarkan minat dan bakatnya. Ini adalah jalan yang dapat ditempuh oleh karyawan untuk memenuhi tujuan dan ambisi profesionalnya. Karyawan perlu memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan tertentu agar dapat sampai pada tujuan ini. Karyawan yang mengejar karir seringkali menentukan ekspektasinya dengan mengharapkan gaji, tunjangan, rencana pensiun, bonus, maupun benefit lainnya. Karyawan juga mendapatkan apresiasi seperti aktualisasi diri, kepuasan kerja, dan harga diri. Karir berjalan seumur hidup karyawan. Karyawan dapat menjalani berbagai jenis pekerjaan sepanjang perjalanan karirnya. Pekerjaan dan karir sama-sama menuntut pembayaran. Tetapi, karir lebih difokuskan pada aktivitas yang bermakna sepanjang masa kerja karyawan daripada job atau pekerjaan yang sifatnya langsung dan berjangka pendek. Nah, Bapak Ibu Sobat Agro, di sini dapat kita simpulkan bahwa karir adalah perjalanan individu melalui pembelajaran, pekerjaan, dan aspek kehidupan lainnya. Bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap karir karyawan? Pekerjaan ternyata membentuk karir karyawan. Karir terdiri dari semua pekerjaan yang telah karyawan kerjakan, terlepas dari apakah pekerjaan itu terkait satu sama lain atau berbeda sama sekali. Pekerjaan dipandang sebagai tugas jangka pendek yang dapat membantu kita mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, pekerjaan dipandang sebagai media pembelajaran, di mana karyawan belajar dari setiap pekerjaan yang dilaksanakannya. Karyawan mendapatkan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, pekerjaan memberikan karyawan peluang jaringan atau networking. Dengan setiap pekerjaan yang dilalui oleh karyawan membangun jaringan dan komunitas kontak profesional. Bila karyawan dapat memelihara hubungan yang produktif dan profesional dengan semua kolega ataupun klien, maka koneksi ini akan terbangun di sepanjang karir karyawan. Kemudian yang keempat, pekerjaan merupakan bentuk hasil kerja keras karyawan. Pekerjaan yang kita lakukan saat ini dapat mempengaruhi karir kita dengan cara yang tidak terduga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Sobat Planters, cobalah untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan saat ini lebih optimal. Positive thinking dan keinginan untuk belajar yang tinggi, serta menjaga kualitas pekerjaan secara konsisten. Hal ini akan menciptakan peluang baru untuk karir dan masa depan Bapak Ibu sekalian. Dalam slide ini, saya ingin menunjukkan bahwa ada paradigma karir tradisional dan karir protean. Paradigma karir tradisional mengatakan bahwa keputusan karir karyawan tergantung pada perusahaan atau hanya dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan ataupun manajemen. Paradigma ini sudah tidak relevan lagi pada organisasi saat ini, di mana organisasi sudah dituntut untuk boundaryless organization atau organisasi tanpa batas, di mana organisasi dituntut lebih fleksibel dan memerlukan dukungan orang-orang yang mampu mengelola dirinya sendiri atau self-managed employee. Nah, Bapak Ibu Sobat Agro, paradigma karir yang relevan saat ini adalah karir protean. Dalam karir protean, tanggung jawab pengelolaan karir berasal dari individu atau karyawan itu sendiri. Seorang karyawan akan menentukan sendiri arah karirnya, sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, nilai hidup, nilai pekerjaan, kekuatan, kelemahan,
kemampuan, dan passion yang dimilikinya. Dalam karir ini, perubahan karir sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai, perubahan kepentingan, dan perubahan kemampuan si karyawan. Tujuan karir tidak semata-mata untuk promosi atau posisi yang lebih tinggi, melainkan kesuksesan psikologis, yaitu rasa bangga atau senang atas pencapaian suatu tujuan dalam hidup karyawan. Dalam karir tradisional, karyawan tidak punya banyak peluang, dan karyawan cenderung tidak tahu mengapa dia harus melakukan suatu tugas tertentu. Dia hanya tahu bagaimana tugas itu dikerjakan. Berbeda sekali dengan karir potean, di mana karyawan diberikan kesempatan, bahkan dituntut untuk belajar lebih, tidak hanya sekedar tahu bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi sampai pada konteks yang lebih strategik lagi, yaitu bagaimana pekerjaan tersebut terkait dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, karyawan pun akan merasa menjadi bagian dari organisasi dan merasa bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi. Pada karir protean, pergerakan karir tidak hanya terbatas pada jenjang yang linear, tetapi bisa juga lateral dan tingkat pergerakannya cenderung lebih tinggi. Apa yang dimaksud dengan manajemen karir? Manajemen karir berkaitan dengan pemberian kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan karirnya guna memenuhi aspirasinya sendiri. Manajemen karir juga concern tentang penyediaan para talenta atau karyawan-karyawan berbakat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manajemen karir mengintegrasikan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan individu. Manajemen karir yang sukses mencakup pemenuhan kebutuhan pribadi karyawan, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, pencapaian tujuan cita-cita karir karyawan, dan keamanan finansial karyawan. Manajemen karir berbicara tentang bagaimana membawa karyawan ke tempat yang mereka inginkan dan sesuai dengan posisi di mana organisasi membutuhkannya. Jadi, apabila perusahaan menginginkan karyawan yang berkomitmen tinggi, engage dengan pekerjaan mereka, maka karyawan perlu dilengkapi dengan perangkat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengelola karir mereka dalam organisasi. Bapak Ibu Sobat Agro, mengapa manajemen karir dipandang penting? Dari perspektif karyawan, ketidakjelasan dan kurangnya perhatian manajemen atas pengelolaan karir karyawan dapat menyebabkan karyawan frustasi, merasa tidak dihargai, kemudian sulit untuk menyesuaikan diri ketika terjadi perubahan-perubahan yang ada pada organisasi. Misalkan, ada kebijakan merger, akuisisi, restrukturisasi, maupun perampingan organisasi. Nah, dari sudut pandang perspektif perusahaan, kegagalan dalam memotivasi karyawan dalam merencanakan karir akan berdampak pada perusahaan akan mengalami kesulitan ketika mencari karyawan yang bisa memenuhi posisi-posisi kosong dan strategik. Hal ini juga bisa berdampak pada rendahnya komitmen karyawan dan ketidaktepatan pengalokasian dana untuk program pelatihan dan pengembangan. Esensi utama dan tujuan dari manajemen karir yaitu untuk menjembatani antara aspirasi atau cita-cita karir karyawan dengan kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan adanya manajemen karir, maka karyawan akan menyadari apa yang menjadi minat atau ketertarikannya, apa nilai-nilai yang ada pada dirinya, apa kekuatan dan kelemahannya. Di samping itu, karyawan juga memperoleh informasi terkait peluang-peluang jabatan dalam perusahaan. Dengan adanya manajemen karir, karyawan bisa mengidentifikasi tujuan-tujuan karirnya atau cita-cita karirnya, kemudian mengembangkan rencana tindak lanjut untuk mencapai cita-cita karir tersebut, dan memberikan kesempatan pengembangan dan pengalaman bagi karyawan untuk belajar, sehingga ke depannya karyawan sudah siap dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengisi posisi atau jabatan tersebut. Dari perspektif organisasi,
Manajemen karir ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan memiliki kandidat-kandidat suksesor di masa depan yang akan mengisi posisi-posisi kunci dalam organisasi. Di samping itu, dengan adanya pengelolaan karir yang baik, perusahaan memiliki citra yang baik dan kuat dalam menarik calon talenta dari luar dan mempertahankan para talenta yang ada dalam organisasi. Keseimbangan tadi bisa dilihat pada gambar ini, di mana manajemen karir menyeimbangkan aspek kehidupan personal dan profesional karyawan terhadap kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan strategiknya. Dengan adanya manajemen karir yang terkelola dengan baik, maka tingkat kehadiran turnover karyawan dapat ditekan. Di samping itu, produktivitas kerja juga semakin meningkat, dan yang terutama, talent pool dalam organisasi sudah tersedia dengan baik. Pengelolaan karir atau manajemen karir dalam pelaksanaannya tentu melibatkan banyak pihak. Mulai dari langkah awal pada saat kita mengidentifikasi kesesuaian antara apa yang dibutuhkan karyawan dan apa yang dibutuhkan organisasi, kemudian masuk ke tahapan berikutnya, mengidentifikasi peluang-peluang karir yang ada dalam organisasi beserta persyaratannya. Kemudian tahap yang ketiga, mengukur potensi dan kompetensi karyawan. Dan yang keempat, menginisiasi rencana-rencana pengembangan karyawan. Pihak-pihak yang berperan dan terlibat dalam tahapan ini yaitu organisasi itu sendiri, kemudian departemen atau bagian SDM, para manajer atau pemimpin, dan karyawan itu sendiri. Bapak Ibu Sobat Agro, apa yang menjadi peranan karyawan dalam manajemen karir? Yang pertama, karyawan akan mengambil inisiatif meminta umpan balik dari pemimpinnya atau manajernya serta rekan kerjanya terkait penilaian atas kekuatan dan kelemahan diri karyawan tersebut. Karyawan juga berperan mengidentifikasi tahap pengembangan karir mereka saat ini dan menentukan tahap pengembangan apa yang diperlukan untuk karir ke depannya. Yang ketiga, karyawan mencari tantangan pekerjaan untuk pembelajaran dan pengalaman. Yang keempat, karyawan akan berupaya untuk berinteraksi dengan kelompok kerja lainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang kelima, karyawan berperan menunjukkan eksistensinya atau kehadirannya melalui kinerja yang nyata dan capaian performa yang baik. Peranan pemimpin atau manajer dalam manajemen karir ada 4 poin utama. Yang pertama, pemimpin sebagai coach, yang berperan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi karyawan, mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai hidupnya, dan kebutuhannya, kemudian membantu karyawan dalam mencapai potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Peran yang kedua adalah sebagai penilai atau appraiser, di mana manajer atau pemimpin berperan memberikan feedback atau umpan balik bagi karyawan, menunjukkan standar-standar yang ditetapkan oleh perusahaan, memberikan tanggung jawab pada karyawan, dan menunjukkan output ataupun hasil yang diharapkan oleh organisasi. Peran yang ketiga adalah sebagai penasihat atau advisor, di mana pemimpin atau manajer memberikan pilihan-pilihan, pengalaman, dan membangun hubungan baik dengan karyawan, mendampingi karyawan dalam menentukan sasaran atau tujuan karirnya, dan memberikan saran pengembangan. Dan peran yang keempat adalah manajer atau pemimpin berperan sebagai agent yang menghubungkan karyawan dengan sumber-sumber daya pengelolaan karir dalam organisasi dan menindaklanjuti rencana manajemen karir organisasi. Bagian HR atau bagian SDM juga berperan dalam manajemen karir, yaitu menyediakan informasi maupun saran mengenai kesempatan-kesempatan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Kemudian, bagian SDM juga menyediakan layanan khusus untuk mengidentifikasi nilai, minat, bakat, dan keterampilan dari karyawan.
Bagian SDM juga mempersiapkan karyawan pada kesempatan-kesempatan karir yang ada di organisasi dan menawarkan konseling yang berkaitan dengan masalah-masalah karir karyawan. Organisasi atau perusahaan juga berperan penting dalam manajemen karir, yaitu menyediakan sumber daya dan dukungan organisasi yang diperlukan karyawan saat merencanakan dan mengembangkan karir mereka. Bentuk dukungan tersebut bisa dengan menyelenggarakan workshop karir, menyediakan informasi mengenai peluang karir, menyediakan pedoman perencanaan karir, menyediakan konseling karir, dan jalur karir bagi karyawan. Bila perusahaan kita sudah memahami dan menegaskan peran tanggung jawab tersebut pada 4 pihak bersangkutan, maka perusahaan kita sudah siap melakukan pengelolaan karir secara baik atau good practice in career management. Pada slide ini ditunjukkan proses dari manajemen karir, di mana sistem manajemen karir ternyata tidak terlepas dari rangkaian sistem manajemen SDM lainnya. Dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan manajemen karir yang dirancang oleh organisasi berkaitan dengan kebutuhan organisasi untuk penyediaan talent-talent atau karyawan-karyawan berbakat yang punya kinerja dan potensi yang tinggi. Karyawan-karyawan talent ini nantinya akan dipersiapkan menjadi kandidat suksesor organisasi yang akan mengisi posisi-posisi kunci di masa depan. Oleh sebab itu, perlu mempersiapkan para kandidat ini dengan perencanaan karir karyawan yang tepat dan program-program pengembangan yang diperlukan. Sehingga kedepannya karyawan akan ready atau siap untuk menempati posisi atau jabatan tersebut di masa depan. Bapak Ibu Sobat Agro, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa manajemen karir ternyata erat kaitannya dengan manajemen talenta. Kaitannya terletak pada manajemen karir menyediakan kandidat atau talent ataupun suksesor sehingga rencana suksesi perusahaan di masa depan dapat terjamin dan berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu Sobat Agro, untuk modul 1 sesi 1 sudah selesai.